QR memang kita siapkan ya, waktu itu disiapkan untuk pembayaran yang selama ini menggunakan cash. Jadi udah lama menggunakan kartu di Indonesia ada, tetapi kalau kita mau beli pecel lele gitu ya, mau beli bakso dengan abang gerobak, itu nggak mungkin pakai kartu gitu kan ya. Jadi waktu awal-awalnya Kris dipresentasikan dan kita bahas itu ikonnya tuh selalu bakso Jono gitu. Jadi ada gerobak gitu. Kita bukan kompetisi dengan kartu, kita kompetisinya dengan cash. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Sobat Antara, hari ini kita akan ngobrolin tentang revolusi pembayaran digital yang teknologinya ini semakin hari semakin canggih ya. Apalagi sekarang ini sudah ada inovasi terbaru, yaitu adalah KrisTap ya, yang semakin memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Nah, hari ini Sobat Antara kita akan ngobrolin bagaimana sih sebetulnya teknologi dalam pembayaran digital ini bisa berpengaruh signifikan dalam kehidupan masyarakat kita. Karena itu kita akan langsung aja ajak ngobrol, yaitu adalah Bapak Tata Martadinata selaku Kepala Divisi Produk dan Teknologi ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Pak Tata, gimana kabarnya Bapak? Baik, terima kasih. Gimana kabar Mbak? Alhamdulillah juga. Terima kasih sudah berkenan datang ya Pak ke studio kami. Dengan senang hati. Iya, jadi Sobat Antara, ASPI ini adalah sebuah organisasi ataupun juga asosiasi yang mewadahi para pelaku industri ya Pak ya, dan juga bermitra dengan Bank Indonesia untuk sistem pembayaran ya Pak ya. Oke, di awal mungkin saya mau mulai ini Pak. Jadi perkembangan pembayaran digital di Indonesia ini kan kian masif ya Pak ya, marak digunakan gitu, dan masyarakat rasanya ini sangat mengandalkan pembayaran secara digital. Bahkan kalaupun misalnya masyarakat ketinggalan dompet di rumah, kayaknya tuh udah nggak khawatir. Justru yang khawatir ketika ketinggalan handphone ya Pak, ketinggalan smartphone, karena sekali tap ibaratnya semua beres. Nah mungkin Pak Tata dari ASPI boleh cerita awal mula bagaimana sih sebetulnya pembayaran digital ini dikembangkan Pak di Indonesia? Ya, jadi gini, kalau kita lihat kan perkembangan sistem pembayaran atau uang itu kan dari mulai dulu barter, terus ada jadi uang koin, ada uang kertas, kemudian kita masuk ke digital ketika kita udah menggunakan kartu. Jadi kartu itu sudah cukup lama di Indonesia, kita biasa kenal dengan kartu ATM, kartu debit ataupun kartu kredit. Nah, selanjutnya Indonesia tuh mengembangkan pembayaran atau transfer atau pembayaran tagihan itu menggunakan HP. Dulu kita kenal namanya SMS banking, kemudian jadi mobile banking yang berbasis internet. Nah, ini adalah revolusi yang ada di Indonesia, dan Indonesia dari dulu itu terdepan di teknologi menggunakan HP. Jadi waktu kita masih SMS banking sekian tahun yang lalu, saya juga ingat beberapa kali kita ketemu dengan beberapa mitra dari luar negeri, termasuk dari JSM Association. Mereka surprise juga, Indonesia itu SMS bankingnya udah bisa macam-macam, bisa transfer, bisa juga bayar tagihan, bayar listrik, bayar air gitu ya. Nah selanjutnya setelah ini berjalan, barulah masuk teknologi-teknologi terbaru, internet banking yang mulainya dari komputer atau dari laptop, akhirnya pindah internet bankingnya pindah ke mobile banking yang lebih maju. Dan kemudian kita kenalkanlah kalau tadinya pakai SMS atau mobile banking, internet banking itu adalah nggak ketemu orang, kemudian kita kembangkanlah yang namanya Kris yang belanja udah ketemu muka tapi pakai HP. Itu salah satu perjalanan bagaimana digital banking di Indonesia. Dan begitu canggih juga ya Pak ya, dan cepat gitu ya Pak perkembangannya. Dan mungkin Bapak juga boleh cerita juga ya, ini ASPI ini perannya Pak dalam perkembangan dari pembayaran digital kita ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi ASPI itu 2010 dibentuk oleh Bank Indonesia. Jadi sebagai wadah untuk pelaku atau perusahaan yang bergerak di bidang sistem pembayaran. Jadi ASPI sebagai self-regulated organisasi yang nantinya akan menaungi dari membernya. Kemudian tugas ASPI itu ada beberapa. Salah satunya adalah menerbitkan ketentuan ASPI atau pedoman, di mana ini adalah turunan dari peraturan dari Bank Indonesia. Jadi ketika Bank Indonesia berada di level pengaturan high levelnya, nanti ASPI masuk ke level teknis. Nah selain itu ASPI juga diberi tanggung jawab untuk mengembangkan standar teknologinya. Jadi ketika kita, kalau sekarang pasti semua kartu kita tuh sekarang udah ada chipnya.
Nah, ASPI itu terlibat dalam pengembangan dan penyusunan standar dan juga pengelolaan dari teknologi chip yang ada di kartu ATM dan kartu debit kita. Tapi ini kan memang masyarakat nggak begitu lihat ya. Jadi ASPI itu lebih banyak selama ini itu ada di belakang. Jadi bank menggunakan teknologi chip NSSIS atau teknologi chip nasional standar kita. Itu ASPI yang mengelola standarnya dan juga nanti melakukan sertifikasi terhadap produk-produk yang menggunakan teknologi itu. Nah, begitu juga dengan ketika kita mengembangkan KRIS, ASPI yang terlibat dalam penyusunan standar, pengelolaan standar gitu ya. Dan ada beberapa teknologi lagi, kalau yang belum lama ini kalau kita ngelihat ada namanya Snap Open API Standard. Nah, ASPI juga membuat di sana. Tentu ASPI bukan sendiri, tapi artinya organisasi ASPI dan melibatkan dari membernya untuk melakukan penyusunan standar berdasarkan masukan dan kemudian ada pengujian dan sampai akhirnya standar itu sendiri dimiliki Bank Indonesia dan diimplementasikan untuk semua pelaku pembayaran. Untuk produk-produk pembayaran digitalnya sendiri Pak, mungkin yang berlaku ya sekarang ini ada apa aja sih Pak? Kalau kita lihat sekarang berbentuk fisik kartu, pasti ada kartu ATM, kartu debit, kartu kredit di situ, prepaid card juga ya. Prepaid card itu uang elektronik kalau kita chip base, kita gunakan untuk naik kereta atau bayar tol. Kemudian ada yang kalau pembayaran digital itu yang melakukan transfer ya. Nah, ada BI Fast di situ atau kita mungkin jumlah besar adalah RTGS gitu ya. Dan kemudian pembayaran KRIS yang kita ketemu langsung ke orangnya, kita bayar gitu ya. Terus juga ada yang transaksi beli di online payment ya, e-commerce kayak kita beli di marketplace atau beli di website gitu. Nah, itu adalah beberapa produk dari digital yang umum mudah digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kalau dibandingkan KRIS yang sekarang udah jadi andalan rasanya Pak untuk masyarakat, ini dibandingkan dengan kartu-kartu yang ada, seperti apa sih Pak transaksinya? Gini, kalau saya yang paling menarik waktu bicara dengan beberapa partner di luar negeri lah gitu ya. Kenapa kalian mengembangkan KRIS Corporation bilang gitu ya, contoh saya bilang. Kalau saya bilang, kalau saya ke luar negeri, dompet itu kadang-kadang saya jaga banget, apalagi kartu lah. Betul. Takut dicopet dan sebagainya, masuk di dalam dompet di dalam tas. Tetapi HP itu saya pegang karena saya harus foto-foto ya. Nah, ketika saya mau beli sesuatu, lebih mudah mengambil HP untuk bayar gitu ya. Nah, contoh umpamanya kita makan di restoran, HP itu di atas meja. Kalau kartu di dalam dompet di dalam tas. Betul. Ya, jadi, ada proses-proses yang harus mengembalikan ada lagi gitu ya. Nah, tapi bukan berarti kartu akan hilang. Ada transaksi-transaksi yang memang tetap menggunakan kartu ya. Jadi itu preferensi lah dari customernya maupun dari pilihan lah ya untuk masyarakat. Ya, gitu. Oke, untuk KRIS sendiri ini awal mula ya Pak. Ini mungkin kita langsung ke KRIS aja. Awal mula KRIS ini ada begitu ya Pak ya. Ini ide awalnya seperti apa sih Pak? Ya, jadi waktu itu ASPI itu udah lakukan riset ya. 2018 itu tiba-tiba banyak tuh pembayaran QR. Di Indonesia juga berkembang ada QR, di global ada berkembang. Kemudian termasuk yang pembayaran QR dari luar tuh masuk ke Indonesia. Terus Bank Indonesia melihat, wah ini ada satu teknologi baru pembayaran yang kita coba explore. Dan 2018 itu akhirnya dibentuklah working group dan menyiapkan standar transaksi QR itu. Dan di 2019 akhirnya launching 17 Agustus 2019 dan mulai implementasi 1 Januari 2020. Jadi pada saat itu QR memang kita siapkan ya, waktu itu disiapkan untuk pembayaran yang selama ini menggunakan cash. Jadi udah lama menggunakan kartu di Indonesia ada, tetapi kalau kita mau beli pecel lele gitu ya, mau beli bakso dengan abang gerobak, itu nggak mungkin pakai kartu gitu kan ya. Jadi waktu awal-awalnya KRIS dipresentasikan dan kita bahas itu ikonnya itu selalu bakso Jono gitu. Jadi ada gerobak gitu. Kita bukan kompetisi dengan kartu, kita kompetisinya dengan cash. Gitu. Jadi kita berusaha financial inclusion-nya termasuk dengan mendigitalisasikan transaksi pembayaran di usaha UMKM gitu. Jadi itulah awal KRIS kita jalankan dan kenapa ada KRIS yang ditempel pakai kertas saja udah bisa berjalan. Jadi implementasi KRIS itu tidak mahal gitu. Jadi bisa masuk ke
semua sektor termasuk usaha mikro, dan usaha mikro kan sampai sekarang juga dapat fasilitas yang biaya yang lebih murah lah ya gitu, malahan gratis gitu, untuk mendorong mereka masuk ke digital supaya nggak ketinggalan dengan perkembangan zaman. Kalau untuk secara teknisnya sendiri, Kris ini sistem kerjanya kayak gimana tuh Pak? Dari awal mulai pindai sampai transaksi pembayaran masuk. Ya, Kris ini secara umum tuh ada 2 model ya. Pertama yang saya lihat yang pakai pindai ya. Kita pindai, ada gambar yang kayak QR code gitu ya. Kita pindai, kemudian kita isi amount-nya atau nilai nominalnya atau udah ada kalau umpamanya kalau keluar dari mesin edisi itu mesin pembayaran ya gitu, itu udah ada nilai rupiahnya. Nah kemudian kita lakukan persetujuan transaksi itu masukin PIN atau, nah kemudian pada saat itu udah dicek nih dari sisi penerbitnya gitu, dari banknya atau uang elektroniknya bahwa ini saldonya cukup. Nah kalau sudah selesai nanti dia akan kirimkan ke pedagang tersebut. Tentunya pedagang itu kerjasama dengan salah satu perusahaan acquire, bisa bank atau non bank ya. Nah kalau memang sampai ke sana ternyata rekeningnya masih aktif untuk nampungnya, nah nanti kalau udah sukses nanti akan terkredit di sana. Nah salah satu yang paling kita perlu ingatkan bahwa dua pihak yang membayar dan yang dibayar itu harus ngelihat notifikasinya. Oh iya. Ya, jadi ini suksesnya kapan sih? Nah, kalau dari pembayar akan kelihatan tuh di HP-nya, oh pembayaran berhasil gitu. Nah dari pedagangnya juga dia harus ngelihat pembayaran berhasil gitu ya. Benar-benar. Jadi itu yang akan menunjukkan proses transaksi dari pembayar sampai ke pedagang atau penerima pembayaran berhasil, dua sisi itu barulah transaksi kris terjadi secara lengkap gitu ya. Dan notifikasi itu akan selalu ada ya saat kedua pihak baik merchant, pedagang maupun masyarakat pengguna gitu yang menggunakan kris itu ya Pak ya. Iya betul. Maka ASPI menerbitkan buletin, menerbitkan bagaimana mengedukasi ya, itu yang nanti dimanfaatkan oleh member ASPI untuk menjelaskan bahwa notifikasi itu adalah hal penting. Jangan sampai transaksinya sebenarnya gagal nih, uangnya nggak ada tapi dianggap udah berhasil tanpa ya kadang-kadang walaupun di lapangan coba lihat di foto sama dia. Iya, dan ada fenomena baru juga bahwa sekarang udah bisa edit loh Pak. Iya, pakai AI lagi ya. Itu udah bisa diedit, jadi kadang suka terkecoh juga nih untuk para merchantnya ya. Betul, jadi kita selalu menyampaikan bahwa yang dianggap berhasil itu di aplikasinya dia atau di sistemnya dia gitu ya. Itu nggak bisa orang tunjukin ini saya udah bayar ya. Harus dicek juga gitu kan untuk merchantnya sendiri. Apalagi kalau harga barangnya atau makanannya sama ya. Saya beli mie ayam 20.000 sama minuman harga 5.000, 25.000. Ada 20 yang beli kan angkanya 25.000 semua. Iya. Nanti kadang suka bingung juga. Iya gitu. Jadi penting buat dia untuk melihat notifikasinya gitu. Tapi ada pengembangan inovasi nggak sih untuk kris ini supaya untuk untuk para merchant ya khususnya bisa mawas lah terhadap tipuan-tipuan yang terjadi gitu Pak? Ya, jadi notifikasi itu kadang-kadang dia foto biasanya itu karena dia nggak pegang HP-nya, karena dia karyawan di situ. Nah, HP-nya dipegang pemiliknya lagi nggak ada di tempat. Itu biasa terjadi. Nah, untuk gini inovasinya seperti apa? Ada beberapa penyelenggara kris untuk yang merchant itu dia punya sistem yang bisa kirim ke beberapa HP untuk notifikasi. Jadi dia udah memastikan ya bahwa ini memang terjadi transaksi. Yang kedua itu ada yang sekarang berkembang nih model soundbox gitu ya. Jadi dia bukan HP. Pedagang mungkin dia sambil masak gitu ya, dia nggak sempet tapi nanti ada keluar suara terima uang 25.000 gitu ya. Itu untuk memastikan salah satunya bahwa transaksi itu udah sukses, uang udah masuk gitu ya. Gitu. Jadi kan nggak bisa tuh suaranya tiba-tiba dibohongin gitu ya. Sebetulnya kan untuk menggunakan sistem pembayaran digital ini ada plus minusnya juga ya Pak ya. Untuk plusnya sendiri kan kita ketahui bahwa kepraktisannya itu ya Pak, kemudahan-kemudahan yang didapatkan gitu. Namun minusnya ini adalah risiko pencurian data gitu ya Pak. Ini bagaimana ASPI merespon ini Pak? Iya, sempat ada yang viral loh waktu pencurian data. Tapi sebenarnya gini, kris itu tidak ada data pribadi yang dikirim gitu ya. Jadi umpamanya saya bayar ke Mbak Dabila gitu. Yang saya baca dari merchant Mbak Dabila kan bukan Mbak Dabila pribadi, tetapi identifikasi yang bukan nomor rekening juga sebenarnya, ada ID. Ada satu ID nomor yang saya akan kirim ke sana. Nah, terus yang saya sebagai pembayar itu kan bukan data
pribadi juga yang dikirim gitu. Nah, bagaimana sampai ada isu umpamanya perlindungan data pribadi gitu ya. Yeah. Itu pernah terjadi di negara lain, itu sebenarnya QR-nya itu adalah QR yang menuju website. Nah, menuju website di mana ketika masuk ke website situ seakan-akan website itu milik bank atau milik penyelenggara. Ya, itu gitu. pernah saya alami juga sebenarnya. Iya, jadi kalau benar-benar transaksi kris nggak ada data yang disaling pertukarkan ya gitu. Sama seperti kita membayar dengan kartu, kita di debit kan nggak dikasih tahu kita tanggal lahirnya berapa atau nomor HP-nya berapa gitu ya. Nama mungkin akan kelihatan gitu ya, ada beberapa nama yang kelihatan tetapi bukan berarti langsung mengidentifikasi bahwa ini adalah data pribadi yang bisa disalahgunakan. Gitu. Dari kejadian-kejadian yang ada masukan nggak Pak? Mungkin dari masyarakat pengguna atau mungkin dari penyedia jasa pembayaran, seperti apa nih Pak? Ya, paling penting sekarang itu edukasi sih. Jadi ada pergerakan perubahan perilaku yang harus diikuti oleh edukasi. Jadi kan dulu ada mama minta pulsa ya, gitu ya. Iya. Tiba-tiba ini anaknya ditahan di kantor polisi gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya bukan kelemahan sistem tetapi literasinya yang kurang gitu literasi ya Pak. yang kurang. Nah, ini penting sama seperti pedagang. Ketika dia tidak cukup mengerti pakai fake, ya kan baru-baru ini ditangkap itu kan ada orang ya pembayaran ternyata dia cuman bohong. Nah, ini sangat penting. Sampai ada negara di salah satu negara di Eropa kita ngobrol ya waktu itu dia cerita lah gitu. Banyak tuh orang senior, maksudnya umurnya udah senior itu dibohongin gitu oleh penipu gitu. Jadi dia gimana cara jaganya? Kami akhirnya jaganya dibilang di satu negara tuh kalau umpamanya nilainya jumlah tertentu itu uangnya nggak bisa langsung diambil oleh penerima. Ada jeda waktu dia bilang. Kenapa katanya? Kalau ternyata bapaknya yang udah senior itu baru sadar berapa jam kemudian masih bisa diselamatkan dia bilang. Terus yang kedua, kalau nilai tertentu harus disetujuin oleh family-nya. Nah, ada hal itu. Ini bukan karena sistemnya dihack atau ada penjahat masuk, gitu bukan serangan cyber, tetapi lebih ke edukasi. Kan dibilang lah dapat hadiah, dibilang lah anaknya ditangkep lah harus bayar gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu atau rumah sakit dan gitu. Nah, ini penting untuk edukasi baik ke pengguna maupun ke pedagangnya atau merchantnya. Dan harapan juga semoga ya itu tadi kebocoran data yang mungkin bisa jadi ya ada pihak-pihak oknum yang tidak bertanggung jawab yang masuk ke area perbankan yang kemudian bisa memanipulasi sampai akhirnya kita mungkin yang kurang literasi soal produk keuangan, produk digital ini bisa kena penipuan jadi tadi. Ada data yang dicuri untuk dimanfaatkan langsung bisa transaksi. Tetapi ada yang data contoh umpamanya data curi transaksi ketika diambil alih gitu ya. Nah, ini udah dijagain beberapa lapis lah ya supaya aplikasi kita contoh gini. Ketika kita punya HP dan kita beli HP baru, harapan kita kan semuanya bisa kita pindahin ya ke HP baru ya. Tapi kan aplikasi yang terkait dengan pembayaran nggak boleh. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi dia harus setup ulang. Nanti dari sisi bank itu akan cek, loh ini beda loh HP-nya bukan HP yang sebelumnya. Nah, itu salah satu untuk menjaga. Padahal kan kalau kita bisa semua kita pindahin ya, foto-foto apalagi gitu kan. Semudah kita memindahkan walaupun berbeda merek. Nah, ini salah satu yang dijagain. Yang kedua, bank itu akan selalu melihat perilaku. Kalau transaksinya tiba-tiba berbeda, biasanya bank akan cek. Mungkin pernah nggak kalau kita tiba-tiba transaksi di luar negeri yang nggak aman dihubungin oleh banknya, ini benar nggak transaksi Anda gitu, atau dikirimin SMS. Iya benar sih. Gitu. Se-safe itu sih menjaga nasabah-nasabahnya ya. Tetapi memang ada aja yang tetap kelolosan ya gitu. Masuk dalam konteks ini penjahat. Human error pasti ada gitu. Iya, ada aja orang yang dia lupa, dipengaruhi, akhirnya baru sadar kemudian. Gitu. Bicara soal data dari Kris sendiri Pak, ini sepanjang 2024 nampaknya pertumbuhan dari transaksi Kris ini meningkat pesat ya Pak. Mungkin boleh cerita detailnya seperti apa Pak? Jadi kata Kris itu tumbuh 200%, sekitar 200% dari tahun lalu. Tahun 2023 ke 2024 total transaksinya kurang lebih 200% tumbuhnya. Kalau kita ngelihat kan pertumbuhan ekonomi nggak segitu ya. GDP kita nggak tumbuh segitu. Tetapi karena kita
cash nggak kecatat gitu. Nah sekarang jadi kecatat ya kris jadi tumbuhnya sangat besar. Jadi contoh gini, kalau dulu kita beli kopi seharga 25.000 itu pakai cash. Iya. Sekarang udah nggak pakai cash. Nah, berapa sering tuh kita Sabtu Minggu tiba-tiba belanjanya udah yang nggak pakai cash lagi. Dulu kalau kita pergi ke mall di weekend, kalau kita mau beli jajan di bawah 50.000 kita akan cash. Nah, sekarang transaksi cash yang begitu banyak itu masuk ke kris, makanya kris tumbuh. Jadi sampai di Desember tuh sekitar 81 triliun transaksi kris dalam sebulan. Untuk merchant dan masyarakat penggunanya sendiri pertumbuhannya juga masif ya Pak ya? Iya masih, jadi kris itu penggunanya lebih dari 50 juta, merchantnya juga yang terdaftar itu lebih dari 30 juta ya. Jadi terus diedukasi pengguna, jadi 50 juta pengguna itu unik ya. Jadi kalau saya punya di 5, ada 5 bank, ada 5 gitu, 3 bank atau 2 elektronik akan dihitung 1. Oh. Gitu, jadi kalau totalnya kan pasti lebih gede lagi sebenarnya. Iya, kalau dihitung satu persatu dari aplikasi ya besar sekali karena kan kartu debit sendiri ATM debit itu sekitar 300 juta ya. Tapi kita lihat unique usernya 50 jutaan lebih ya gitu. Untuk manfaat dari kris sendiri kan sebenarnya juga nggak hanya dirasakan di masyarakat perkotaan, katakan kota-kota besar di Jakarta begitu ya Pak misalnya. Tapi juga ternyata bisa dirasakan juga ya Pak ya di pelosok daerah gitu, di perdesaan. Bahkan tentunya juga bisa mendukung para pelaku UMKM kita nih bisa semakin menggenjot pertumbuhan pundi-pundi rupiah mereka lah berkat kris ini. Mungkin boleh cerita juga detailnya seperti apa sih Pak? Karena yang saya tahu di daerah ini kan agak sulit juga ya Pak untuk menemukan ATM. Ibaratnya infrastruktur yang berkaitan sama perbankan. Tapi dengan kris ini jadi transaksi pembayaran ini bisa dilakukan secara tunggal lah tanpa perlu ada dukungan ATM sekalipun gitu. Jadinya lebih mempermudah masyarakat. Iya. Nah ini menarik, ada fenomena perbedaan kris dengan kartu pada saat Lebaran. Ya, zaman dulu ketika kartu yang masih dominan untuk transaksi non tunai, transaksi kartu tuh akan tinggi sebelum Lebaran. Oke. Karena orang beli-beli. Tapi setelah Lebaran itu drop. Kenapa? Karena dia mudik. Ya, ketika dia pulang kampung, kartu nggak bisa dipakai. Jadi dia selesai belanja, kemudian dia tarik tunai, kemudian dibelanja di daerahnya menggunakan uang tunai. Nah, ketika kris orang Jakarta mudik ke daerahnya, kris sudah ada di sana. Jadi perilakunya beda. Jadi transaksinya ketika dia pulang tuh dia masih tetap tinggi transaksi krisnya. Jadi kita ngelihat kan kris sudah tersebar sampai ke pelosok. Tentu transaksi di daerah masih perlu didorong edukasi supaya lebih banyak lagi ya. Tetapi paling enggak ketika dia pulang ke daerahnya atau dia pergi ke daerahnya itu udah ada kris. Apalagi tempat yang banyak kunjungan. Yang kedua, selain itu kita juga udah terus mendorong supaya pedagang kecil juga menikmati benefit dari turis yang datang. Jadi kan contohnya kita kan ada kris cross border di mana pengguna dari Singapura, Thailand, dan Malaysia bisa langsung bayar ke kris. Dulu kalau dia bayar pakai hanya kartu kan berarti toko yang cukup besar. Kalau sekarang pedagang di pinggir jalan udah bisa. Jadi udah cukup banyak di daerah wisata, turis dari Malaysia langsung scan kris dan tentunya jadi menikmati transaksi pembayaran. Kadang-kadang kan kalau kita pergi suatu negara, uang tunai negara tersebut sedikit kan kita jadi timbang-timbang ya. Aduh kita narik habis nih gitu ya. Nah kalau pakai rekening kan kita jadi lupa tuh ya. Karena kita nggak ngelihat perbandingan kursnya itu sendiri Pak. Itu yang bikin orang jadi pertimbangan sebenarnya kan waktu lagi mengeluarkan uang lah untuk membayar. Jadi wah gini kita gitu. Kalau itu kan seperti ini. Biasa kalau pamannya kita pergi ke negara tetangga lah sebelah. Kita pergi ke mall gitu dengan mudah kita bayar-bayar tanpa perlu kita buka dompet lagi ngelihat wah mata uang yang negara tersebut tinggal sedikit nih. Saya harus ke money changer lagi kah atau narik di ATM kah gitu. Kalau itu kita udah bisa belanja dengan lebih simpel ya gitu. Nah itu kalau kita keluar, nah balik juga sama turis-turis dari luar, terutama dari Malaysia sangat senang belanja di daerah Tanah Abang umpamanya. Nah ketika dia selain beli barang Tanah Abang atau Tamrin City-nya, dia juga senang untuk jajan-jajan yang di pinggir situ, di warung-warung situ. Jadi sekarang untuk kris cross border sendiri udah ada di berapa negara nih Pak? Kalau yang udah berjalan itu mulai dari Thailand, kemudian dengan Malaysia dan Singapura. Sekarang lagi dalam proses kita dengan Jepang, Korea, China, dan India.
gitu. Tentunya nanti akan terus makin luas lagi ya semakin nantinya. luas ya. Karena apa? Karena wilayah Asia tuh masing-masing negara udah tumbuh tuh sistem pembayaran menggunakan QR. Negara Jepang, Korea termasuk yang agak belakang, tapi setelah dia lihat perkembangan transaksi pembayaran di Asia mulai banyak bergerak yang lebih murah dalam tanda petik untuk implementasinya sampai ke merchant, mereka akhirnya tertarik juga untuk masuk. Gitu. Jadi gitu. Dan saya cermati juga ternyata memang dengan menggunakan kris ini juga bisa mendapatkan benefit yang begitu banyak, terutama untuk merchantnya ya Pak, atau Betul. untuk pelaku usaha gitu. Betul. Karena mungkin ada hal-hal yang menjadi pertimbangan, katakan misalnya risiko pencurian uang kalau misalnya di Betul. daerah. Iya. Terus mungkin Bapak boleh nyebutin lagi apa lagi nih yang sebetulnya bisa menolong para pelaku usaha kita ini supaya ekonomi lokal nih jadi makin bertumbuh gitu ya Pak di daerah. Iya, jadi pertama uang tunai itu tentunya ada resiko hilang atau disalahgunakan, gitu ya. Terus yang kedua, ketika kita masuk ke kris, berarti kan kita tidak perlu masuk transaksi kris secara digital diterima langsung ke rekening kita. Berarti kita tidak perlu ada usaha lagi untuk memasukkan uang itu. Betul. Karena nanti bisa jadi kita akan perlu, umpamanya dia punya warung gitu. Nah kalau dia mau beli kecap atau mau beli sausnya kan, nah dia nggak perlu lagi repot-repot, bisa diantar dan sebagainya, yang pembayarannya secara non tunai gitu. Nah yang juga menjadi pertimbangan itu adalah biaya transaksi kris yang murah. Jadi Bank Indonesia mengatur maksimum 0,7, kemudian untuk yang UKM, untuk yang usaha mikro itu kan ada yang gratis sampai dengan 500.000. Jadi ini adalah support dari industri kepada pedagang kecil untuk bisa masuk menikmati transaksi digital. Dan ketika udah transaksi digital kan berarti udah banyak hal yang dia bisa menjadi administrasi yang lebih baik. Betul, jadi rapi gitu kan. Dan kalau seandainya nanti perlu fasiliti pembiayaan, kan catatannya udah kelihatan ya. Daripada catat di kertas habis itu susah ya. Hilang gimana? Wah udah lebih fleksibel lah ya Pak ya. Dan yang jadi penting juga adalah peredaran uang palsu juga bisa ditekan juga ya Pak ya. Betul. Karena kan ini langsung masuk ibaratnya dari rekening bank ke rekening bank gitu. Dan ini nggak mungkin kan kalau palsu gitu ya Pak betul. ya. Nah untuk inovasi terbaru dari kris sendiri juga kan Pak, sebenarnya ada KrisTap ya Pak ya yang terbaru sekarang ini. Mungkin boleh dijelaskan seperti apa sih Pak dan sudah digunakan di mana aja sih? Ya, jadi KrisTap itu kita memanfaatkan teknologi HP yang ada NFC ya. Selama ini di Indonesia NFC itu udah lama dipakai buat top up uang elektronik. Jadi belum untuk pembayaran, jadi baru ngisi uang elektroniknya. Nah, di beberapa negara maju udah mulai itu NFC udah cukup lama sebenarnya. Dan kita ngelihat kris ini udah luas di Indonesia. Nah, kita melakukan inovasi. Kita berbeda dengan negara lain yang transaksinya kartu menjadi ke HP. Kalau kita transaksi kris menjadi ke HP. Dan implementasinya jauh lebih efisien dan sekarang udah ada di mana aja, tentunya ada di toko-toko retail atau toko-toko yang udah ada mesin buat kartu, itu kita manfaatkan juga untuk bisa nerima KrisTap. Dan tentunya terus akan didorong untuk transportasi publik. Jadi di bis Damri sekarang udah bisa, di Royal Transnya udah bisa. Kalau itu di MRT udah mulai uji coba di sana, dan juga akan kita terus akan dorong masuk ke transportasi publik supaya orang ya kalau kita bayar 3.000 dengan uang elektronik sekarang ada alternatif menggunakan langsung dari HP-nya gitu. Dan juga bis-bis di luar kota kita juga jalan. Karena sebenarnya dari kepraktisan itu kan tentunya bisa memperkuat ekosistem cashless society juga ya Pak ya di Indonesia. Iya, kan kebayang nanti kalau mau beli gorengan gimana caranya kalau nggak ada QR. Kan berarti uang tunai atau masih pakai kartu. Terus tukang gorengan yang dipikul gimana edisinya ya. Kan kayak gitu. Sih. Akhirnya agak ribet. Iya, jadi akhirnya kita lihat manfaat-manfaat yang seperti ini tetap menjadi keuntungan ataupun menjadi benefit ya buat banyak pihak di Indonesia. Tentunya kita berharap semuanya akan berjalan. Ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Tata. Ngobrol-ngobrol seru banget. Dan Sobat Antara, itu tadi ngobrol kita ya tentang pembayaran digital yang kian hari kian
canggih begitu ya teknologinya, dan harapannya juga itu tadi bisa memperkuat ekonomi lokal, bahkan juga untuk memperkuat ekosistem dari cashless society kita. Dan kita akan ketemu lagi ya Sobat Antara di lain kesempatan. Untuk itu saya Nabila Karisti pamit, dan jangan lupa juga untuk menyaksikan episode menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih banyak ya Pak Tata.